Pria itu mengikat istrinya dengan tali untuk merampas hartanya yang bernilai miliaran, lalu meninggalkannya di sebuah pulau terpencil sebelum berlayar dengan perahu. Namun sang istri tidak panik. Ia berhasil melepaskan diri dan mengumpulkan semua alat yang berguna. Sebenarnya ia sudah lebih dulu memanipulasi perahu itu. Saat perahu menjauh, tali yang terikat pada batu menegang dan perahu motor hancur berkeping-keping hanya dengan satu hentakan. Tapi sang suami tidak mati. Istrinya yang dulunya seorang pemanah telah membuat busur dan anak panah sederhana dari ranting dan sulur, menyiapkan kejutan khusus untuk suaminya. Sementara itu, sang pria berenang dan akhirnya sampai di tepi pantai, lalu mulai mencari istrinya. Ia masuk ke sebuah gua dan tiba-tiba mendengar suara-suara. Saat berbalik, ia melihat sekelompok orang dari sebuah suku. Dengan rasa ingin tahu, ia memperhatikan tengkorak-tengkorak yang tergantung dan menyadari bahwa mereka adalah kanibal. Ketakutan, ia berlari ke hutan dan segera melihat istrinya. Sebelum sempat berkata apa-apa, sebuah anak panah menancap di pohon dekatnya. Istrinya kembali dengan busur dan siap melepaskan panah berikutnya. Pria itu cepat-cepat bersembunyi di balik pohon. Tepat saat itu, istrinya melompat ke atas batu, siap memberikan serangan terakhir. Namun pria itu meraih sebatang kayu dari tanah dan menangkis serangannya, nyaris lolos dari maut. Ketika istrinya tiba di tempat itu, ia sudah lebih dulu lari jauh ke dalam hutan. Keesokan harinya, sang pria diam-diam mengikuti istrinya, berencana memukul kepalanya dengan kayu. Tetapi saat ia membungkuk untuk melihat keadaannya, sebuah jebakan terpicu dan membuatnya tergantung terbalik. Teriakannya membangunkan sang istri. Namun pada saat yang sama, terdengar langkah-langkah mendekat. Dengan cepat ia melempar kayu itu dan lari. Sang pria menoleh ke atas dan melihat para kanibal berlari ke arahnya. Panik, ia meronta-ronta, meraih seutas sulur, lalu berhasil kabur. Sementara itu, istrinya juga berlari menghindari para kanibal, namun tanpa sengaja masuk ke tempat persembunyian mereka. Saat hendak dikepung, sebuah tangan besar keluar dari gua dan menariknya masuk. Ternyata, itu suaminya. Rasa dendam di antara mereka pun berakhir di sana dan mereka memutuskan untuk melarikan diri bersama. Namun sebelum mereka bisa pergi terlalu jauh, tubuh mereka diracuni oleh racun yang digunakan para kanibal. Akan tetapi, kepala suku kanibal tidak berniat memakan mereka. Sang istri diikat pada sebuah tiang untuk dikorbankan kepada dewa api. Sementara sang suami ditempatkan di sebuah perahu untuk dipersembahkan kepada dewa air. Tak lama kemudian, perahu itu terbawa menuju air terjun. Sang pria menggunakan seluruh tenaganya untuk meraih sebuah batu dan menyelamatkan diri. Setelah itu, ia menyamar sebagai kanibal dan menyusup ke perkemahan mereka, lalu menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kepala suku. Ia menendang api di sekitar tiang untuk memadamkannya, lalu membebaskan istrinya dan keduanya melarikan diri. Mereka melompat dari atas tebing ke air di bawahnya. Pria itu lalu membawa istrinya sampai ke tepi pantai, menemukan sebuah perahu dan akhirnya berhasil melarikan diri dari pulau terpencil itu.